Halo, perkenalkan nama saya Made Ariel Diarta dari PT Impati Undiksa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembuatan algacor. Nah, apa itu algacor? Algacor atau alarm gas bocor merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas LPG. Nah, pada algacor ini bisa mengeluarkan suara alarm melalui buzzer dan bisa memberitahu tingkat kadar gas melalui penyalaan LED. Nah, ada 3 LED, yaitu LED hijau untuk menandakan keadaan normal, LED kuning untuk menandakan keadaan hati-hati, dan LED merah untuk menandakan keadaan bahaya. Nah, pada algacor ini terdapat button sebagai pengendali hidup matinya buzzer. Selanjutnya untuk komponen-komponen algacor ini, karena saya menggunakan simulator Tinkercad, maka komponen yang digunakan menyesuaikan dengan yang ada di simulator tersebut. Nah, komponen yang dibutuhkan yaitu satu buah Arduino Uno R3 sebagai microcontroller yang akan mengatur program dari alat algacor. 3 buah push button digunakan untuk menghidupkan dan mematikan buzzer. 6 buah LED digunakan sebagai penentu kondisi tingkat kadar gas yang terdeteksi dan sebagai indikasi keadaan buzzer apakah sedang hidup atau mati. 3 buah gas sensor digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas. 3 buah piezo atau buzzer digunakan untuk memberikan suara alarm sebagai indikasi adanya kebocoran gas. 1 buah breadboard digunakan sebagai tempat merangkai komponen. 9 buah resistor yaitu mengatur arus dalam suatu rangkaian. Resistornya ada 3 jenis ya, ada 220 ohm untuk arus pada LED, 10 kilo ohm untuk arus pada gas sensornya, dan 15 ohm untuk mengatur arus di buzzer. Dan ada terakhir wire atau kabel kurang lebih 35 buah yang dibutuhkan, digunakan untuk menghubungkan antar komponen. Nah, selanjutnya untuk skema rancangan algacor yaitu sebagai berikut. Nah, inilah rancangan yang akan dibuat pada simulator Tinkercad. Nah, inilah bagian dashboard dari simulator Tinkercad. Untuk membuat sirkuit di simulator ini, cari di bagian menu sirkuit, lalu create new circuit. Nah, ini merupakan tampilan dari awal sirkuit yang akan dibuat. Nah, pertama-tama kita ganti dulu judul dari project ini ya, dari judul sirkuit ini. Jadi algacor by Arya Ediata. Kita refresh untuk mengubah nama sirkuitnya. Nah, untuk tahap selanjutnya itu cara untuk mengambil komponen-komponen ini ke dalam sirkuit kita. Di sini telah disediakan beberapa komponen ya. Nah, kita di sini ubah jadi all supaya semua komponen terlihat. Nah, untuk menarik komponen ini dengan cara kita search Arduino. Nah, setelah di sini terlihat microcontroller Arduino. Kita tinggal drag saja ke dalam sirkuitnya. Nah, ini cara untuk mengambil komponen ke dalam sirkuit. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita mengambil komponen-komponen yang telah saya jelaskan tadi dan sesuai dengan skema yang telah saya tampilkan. Nah, inilah semua komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan algacor. Nah, di sini ada resistornya yang bisa kita ubah-ubah nilai
hambatannya LED yang kita bisa ubah warna LED-nya dan lain sebagainya yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk pengkabelannya sesuai dengan skema yang telah saya tampilkan tadi, yaitu seperti ini ya. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana sih wiring untuk pengkabelannya. Namun sebelum itu kita harus tahu dalam breadboard ini terdapat tempat-tempat pin yang saling terhubung di sini ya. Di sini terhubung ke samping dan yang bagian sini terhubung ke atas ya. Sini terhubung ke atas sehingga kita bisa memanfaatkan fitur ini. Nah, sekarang mulai ke pengkabelannya ya. Untuk pin A1, H2 dan A2 pada masing-masing gas sensor dihubungkan ke Arduino bagian pin 5 volt. Nah, di sini ada bagian A2, H1 dan A1 kita hubungkan ke 5 volt. Ini pin 5 volt. Kita hubungkan ke sini. Kita warnakan dengan merah. Atur sedikit biar rapi. Kita hubungkan pin di sensor gasnya. Warna merah. Warna merah. Ini juga ya, pin A2, A1 dan H1 nya. Ini kita membuat warnanya segini supaya gampang menentukan kabelnya akan menuju kemana, apakah ke 5 volt atau ke ground atau apa, ke pin apa. Nah, sudah. Untuk selanjutnya pin B1 sama H1 masing-masing pada sensor gas dihubungkan ke Arduino pada pin ground, yang mana pin B1 ini terdapat resistor. Sekarang kita ke ground, kita pakai yang ini ke sini. Warnanya hitam kalau ground ya. Nah, kita hubungkan dari sini.
ke bagian ini, supaya kita cukup menggunakan satu pin ground saja. Ini sudah terhubung di pin B2 nya. Pin B2 nya sudah terhubung ya, dan H1 nya dihubungkan juga ke ground, H2 nya maksudnya ground. Udah, selanjutnya pin di sini B1 ya. Pin B1 pada masing-masing gas sensor dihubungkan ke Arduino secara berurutan pin analog A1, A2 dan A3. Sini kita hubungkan ke A1. Kita warnakan ungu aja. A2 ke sini, pin ya. Nah, di sini untuk pengkabelannya kita sudah dibantu dengan simulator ini supaya arahnya bisa lurus ya. A3. Nah, untuk pengkabelan di bagian sensor gasnya sudah selesai. Nah, kita lanjutkan ke bagian LED-nya. LED hijau, kuning, dan merah. Nah, untuk LED tersebut, pin katodenya dihubungkan ke ground. Mana pin katode? Ya, yang ini pin katode dihubungkan ke ground. Sini ground. Sini di bawah saja.
Nah, untuk sedangkan pin anode masing-masing LED ini akan dihubungkan ke pin 11, 12, dan 13. Sini pin 11 ya, dihubungkan ke bagian hijau. Tapi terlebih dahulu kita hubungkan ke resistor dulu ya. Hapus supaya di saat tegangannya masuk LED-nya tidak hancur atau rusak. Brown warnanya rubah dulu. Terakhir yaitu pada pin 13. Brown kita hubungkan ke anode sekarang.
bagian pengkabelan LED hijau, kuning, dan merahnya sudah selesai. Sekarang kita langsung ke bagian push buttonnya. Pada bagian push button, bagian terminal A2 ini dihubungkan ke ground. Baru masing-masing terminal pada terminal 1B ini hubungkan ke pin Arduino. Di sini saya menggunakan pin 2, 3, dan 4. Nah, pada bagian push button kita sudah selesai pengkabelannya. Selanjutnya pada bagian LED biru ini ya, pada bagian katodenya dihubungkan ke pin ground. Dan selanjutnya bagian anodenya yang sudah terhubung ke resistor 220 ohm ya, kita hubungkan ke pin pin 8, 9, 10. 8, 9, 10. Warnanya jadi kuning.
Nah, selanjutnya ke pengkabelan bagian buzzer. Nah, ini tahap terakhir ya. Bagian buzzer aja yang belum dikabel di wiring. Pada bagian positif dihubungkan ke pin ground. Geser supaya lurus. On. Terakhir ini bagian negatif ini kita hubungkan dengan resistor dulu. Lalu hubungkan ke pin-pin di Arduino bagian pin 5, 6, dan 7. Jadi warna biru ya. Nah, inilah hasil dari pengkabelan dari yang telah dilakukan untuk masing-masing komponennya. Untuk tahap selanjutnya kita akan ke bagian pengkodeannya ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap pembuatan kode di simulator Tinkercad, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang flowchart program Algachor. Flowchart ini menjelaskan tentang bagaimana alur dari program yang akan dieksekusi pada Algachor. Nah, inilah flowchart dari programnya. Pertama-tama akan dieksekusi inisialisasi variabel
input dan output. Setelah itu ada pembacaan kadar gas dengan sensor gas. Lalu penampilan kadar gas di serial monitor. Nah, selanjutnya ada penentuan tentang kondisi push buttonnya, apakah sedang hidup atau tidak. Jika hidup, maka LED biru menyala. Jika tidak, LED biru tidak menyala. Selanjutnya ada penentuan kadar gasnya. Jika kadar gas lebih besar dari 800, maka hanya LED merah menyala. Lalu ada penentuan kondisi push button lagi. Kalau push buttonnya hidup, maka buzzer bunyi. Jika tidak, maka buzzer tidak bunyi. Lalu program selesai. Nah, jika kadar gas tidak lebih besar dari 800, melainkan lebih besar dari 600, maka hanya LED kuning yang menyala dan buzzer tidak bunyi. Lalu selesai. Nah, jika tidak lebih besar dari 600, maka hanya LED hijau yang menyala dan buzzer tidak bunyi. Nah, setelah itu selesai. Nah, itulah flowchart program Argator. Selanjutnya, dari flowchart ini saya akan membuat kode di simulator Tinkercad. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan dari kode program Algachor. Pertama-tama, lihat klik bagian kode. Lalu di sini kita pilih bagian teks. Continue. Nah, di sini ada tampilan kode pertama kalinya. Di sini secara default sudah ada. Kita hapus saja dulu. Nah, di sini pada flowchart tadi diawali dengan inisialisasi variabel, pin input dan pin output. Pin output. Nah, sekarang di sini buat variabelnya int LED 1 sama dengan LED 1 sama dengan 10, int LED 2 sama dengan 9, int LED 3 sama dengan 8. Nah, ini dibuat berdasarkan rangkaian yang telah kita buat tadi ya. int 8, 9, 10 kita digunakan untuk LED pada LED biru ini. Selanjutnya kita inisialisasi LED hijau, kuning, dan merahnya. int LED hijau dengan 11, LED kuning sama dengan 12, merah dengan 13. Selanjutnya inisialisasi variabel untuk pin buzzernya, untuk buzzer. int buzzer
7 sama dengan 6 dengan 5. Selanjutnya inisiasi variabel untuk push buttonnya, int push button 1 sama dengan 4, push button 2 sama dengan 3, push button 3 sama dengan 2. Lalu setelah itu kita inisialisasi untuk variabel pin sensornya. Di sini saya menggunakan pin analog, int sensor 1 sama dengan A1, int sensor 2 sama dengan A2, int sensor 3 sama dengan A3. Setelah itu kita mengatur variabel untuk nilai sensornya. Di sini mengatur nilai sensor sama dengan 0 dulu, int nilai sensor 1 sama dengan 0, kita copy, satu, 2, 3. Nah, setelah itu kita mengatur kondisi button, apakah keadaan hidup atau mati. Di sini saya inisiasi awalnya yaitu mati. Untuk kondisi button dalam keadaan mati sama dengan 0, hidup sama dengan 1. Turun, int kondisi 1 dengan 0, int kondisi 2 sama dengan 0, int kondisi 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita setup pin yang mana sebagai input dan pin yang mana sebagai output. Di sini kita inisialisasi pin inputnya. Input
buzzer 1 sebagai output. Copy. Ini buzzer 2 sebagai output. Sebagai output. Nah, di sini ada time buzzer, ada LED-nya, LED 1, 2, dan 3. LED 1 sebagai output, LED 2 sebagai output, LED 3 sebagai output. Ini ada juga setup LED hijau, kuning, dan merahnya. LED hijau jadi output. Oh, saya lupa tadi, ini titik koma, koma. LED kuning, dan LED merah. Nah, setelah itu kita inisialisasi inputnya ya. Ini pin inputnya ada di push buttonnya. P di sini push button 1 sebagai input full up. Nah, pin mode 2-nya dan pin mode push button 2 dan push button 3 maksudnya. Setelah itu terakhir ini bagian setupnya, di sini ada inisialisasi serial komunikasi. Di 9600 bits per second. Caranya yaitu serial begin 9100. Ini digunakan nanti untuk menampilkan dari nilai kadar sensor gasnya. Setelah di bagian ini, lalu kita bagian loopnya. Bagian loopnya yaitu programnya akan dieksekusi berkali-kali. Nah, di sana kan ada pembacaan di flowchartnya, pembacaan nilai input dari sensor gasnya. Nilai input dari sensor gas. Caranya
nilai sensor, satu sama dengan analog, karena kita menggunakan pin analognya, kita pakai analog read. Analog read dari sensor 1. Di sini nilai sensor ini akan ditampung nilai kadar gasnya. Itu kita copy. Dua, tiga. Nah, kita coba dulu ya untuk eksekusi awalnya. Kita lihat di monitor. Oh, saya belum menampilkan di serial monitornya ya. Kita stop dulu. Berarti tadi tidak ada error pada pembuatan kode di atasnya ini. Kita menampilkan dulu. Menampilkan nilai sensor di serial monitor. Caranya yaitu serial print sensor 1. Print ini kalau tanpa ln ini artinya akan mendatar ya. Serial dot println nilai sensor 1 DEC. DEC ini artinya hasilnya tuh dalam bentuk desimal. Setelah itu kita copy di sini. C bentar, C sensor 2 sensor 3. Kita coba dulu apakah ada error. Nggak ada. Ini saya lupa lagi, ini baru ada keterangan sensor satunya saja. Sensor satunya saja. Ini ada sensor kedua, sensor 3. Start. Di sini lihat. Nah, di sini ada sensor 1, sensor 2, sensor 3 bernilai 535. Di sini coba kita jauhkan. Apakah nilai normalnya? Oh, bernilai 487 kalau tidak ada sensor gas. Tidak ada gasnya yang deteksi. Stop. Berarti pada flowchart bagian penampilan nilai sensor sudah berhasil. Selanjutnya pada bagian penentuan kondisi push button dan LED-nya. Penentuan kondisi push button dan
LED. Nah, jika digital read push button 1 sama dengan low, maka low, dan kondisi 1 apakah sama dengan nol atau mati, maka digital write LED 1 hide atau hidup. Hide dan kondisi jadi sama dengan 1 atau hidup. Else if digital, ini copy aja ya biar cepat. Digital read push button 1 low dan kondisinya sama dengan 1 atau hidup, maka copy LED 1 low, kondisinya menjadi 0 mati. Nah, kita coba dulu ya sebelum ke push button 2 nya. Lihat seluruh monitornya dulu. Kita mau. Nah, di sini mau nyala. Ya, berarti berhasil dieksekusi. Kita stop dulu. Kita melanjutkannya. Nah, untuk ini kita isi delay ya biar ada jedanya dulu. Delay 500. Karena programnya cepat sekali dieksekusi, kita harus delay dulu biar terbaca pada saat penginputan push button ini. Nah, untuk push button dan 2 dan 3 nya sama kodenya, tapi cuma beda di saat ini push button 2 kondisinya 2, LED 2 kondisinya 2 juga, 2 setelah itu untuk push button 3 nya di sini 3 sekarang start ya.
sini kita clear dulu biar ini klik kan menyala. Di sini ada jeda delay selama 500. Kita tekan yang ini menyala. Sini delay juga 500 detik. Kita tekan menyala, delay juga. Nah, bagaimana jika kita mematikannya? Apakah mati? Nah, ini mulai mati kan? Tapi di sini ada delay dulu. Berarti kita belum bisa mematikan ini karena ada delay. Setelah itu kita mematikan ini. Nah, tunggu delaynya 500. Nah, karena ini sudah berjalan berarti bisa dieksekusi sekarang. Sekarang ini yang akan dimatikan. Nah, sekarang mati semua. Berarti pada source code push buttonnya sudah berhasil. Kita stop. Nah, kita sekarang pada penentuan kadar gasnya. Ini tahap terakhir ya. Untuk penentuan kadar gasnya. Di sini jika nilai sensor lebih besar sama dengan 100 ya, 800, if nilai sensor satu lebih besar sama dengan 800 atau nilai sensor 2 lebih besar sama dengan 800 atau nilai sensor 3 lebih besar sama dengan 800, maka hanya LED merah yang menyala. Ini LED merah nyala. Berarti kita digital write-nya sini aja, copy. Oke, digital write LED hijau dulu. Hijau low, mati. Oke, LED kuning low juga. LED merah high, bisa ditutup dulu. High. Nah, kan sudah ada penentuan LED merahnya yang menyala. Sekarang ada penentuan kondisi buzzer mana aja yang hidup, yang akan disesuaikan dengan kondisi push buttonnya. Jika kondisi 1 sama dengan apakah sama dengan hidup, and kondisi 2 apakah sama dengan hidup, and kondisi 3 apakah sama dengan hidup juga, maka semua buzzer aktif.
aktif dengan cara digital write buzzer height-nya. Digital write buzzer 1, height hidup di buzzer 2 height dan buzzer 3 height. Sekarang else if pakai ini aja ya. Oke. Else if kondisi 1 dan 2 nya menyala dan ini tidak menyala, maka di sini aja yang low. Else lagi if kondisi 2 nya aja yang mati, di sini kita pakai low yang 2 nya. Else if kondisi button yang pertamanya saja mati, sini low, sini ganti gini ya, buzzer 3 aktif, buzzer 2 aktif, buzzer 1 aktif. Mati ya ini, aktif ya. Mati. Setelah itu ada kondisi 2 dan 3 nya yang mati ya. Else if 2 dan 3 nya mati, saja sudah tahu kan, yang kalau 2 dan 3 mati berarti buzzer 2 dan 3 nya juga mati. Setelah 2 dan 3, 1 dan 3, itu 1 dan 3 nya saja yang mati. Dan 3 di sini juga mati, ini juga mati. Setelah 1 dan 3, 1 dan 2, 1 dan 2 nya yang mati, maka di sini 1 dan 2 nya aja yang mati juga. Nah, jika semuanya mati,
else, maka semuanya mati buzzernya. Semuanya buzzernya mati. Nah, setelah itu kan di sini sudah penentuan buzzer mana yang hidup. Kita copy yang bagian ini untuk lebih besar dari 600-nya. Di sini kita tambahkan else if. Else if 800 lebih besar 800 besar dari 600, maka hanya LED kuning yang menyala. Kita copy bagian LED nya ya. Hanya LED kuning yang menyala. Kuning yang menyala. Tapi di sini low, hijau. Oh, kok di sini hijau ya? Berarti di sini. Ini saya pakai merah. Merah. Yellow, kuningnya high. Dan semua buzzernya dalam keadaan mati. Semua buzzer dalam keadaan mati. Setelah itu baru else. Di sini kita pakai else juga, artinya sensornya itu tidak lebih besar sama dengan 600 maupun 800, maka hanya LED hijau yang menyala dan buzzer semuanya mati. Hanya LED hijau yang menyala dan semuanya mati. Hai, kita compile start ya. Apakah ada salah kode yang sudah dibuat? Nah, di sini ada salah di sini ya. Expression token yang mana ini? Nilai sensor 1 lebih besar sama dengan 600. Nilai sensor 2 600. Oh, di sini ada salah ya. Lebih besar sama dengan 2. Coba kita gini. Nah, inilah untungnya ada penentu gini ya. Jika kita salah koordinatnya, diarahkan ke bagian mana aja yang salah. Nah, di sini ada yang lain yang salah. Lihat apakah ada yang benar. Nah, berarti semuanya codingannya sudah benar.
Kita lihat dulu serial monitornya 800 ya. Nah, di sini jika kondisinya normal, tidak ada gas yang terdeteksi, warnanya hijau. Nah, jika warnanya terdeteksi lebih besar 600 ya di sensor 3-nya. Di sensor 3 di sini. Lihat di sini. Sensor 3-nya 600. Nah, di sini yang hijaunya mati, yang kuningnya menyala. Coba kita hidupkan di sini. Buttonnya apakah akan berbunyi? Tidak kan? Jika merah baru dia berbunyi. Yang hidupkan dulu semuanya. Nah, di sini berhenti dulu karena ada delay kita pas penekanan button. Nah, ini di sini delay. Lalu, nah setelah jalan kita tap. Nah, arahkan. Nah, di sini berbunyi. Buzzernya ketiganya berbunyi, dan di sini yang merahnya, LED merahnya menyala, artinya kondisinya lebih besar dari 800. Nah, coba kita tes untuk fungsi buttonnya, apakah ini mati apa tidak yang bagian sini. Nah, mati kan? Kalau button ini ditekan dan mati, yang ditandai dengan LED birunya mati, maka di sini mati juga. Ini juga saya akan matikan juga. Mati. Nah, ini mati kan? Nah, ini saya matikan juga. Nah, tidak ada bunyi LED, bunyi buzzer maksudnya. Coba kita hidupkan yang di tengah. Apakah yang ini akan berbunyi? Nah, di sini berbunyi. Coba kita kembalikan kondisi normal. Buzzernya tidak akan berbunyi. LED merahnya akan redup, akan mati hasilnya, dan LED hijau akan menyala. Untuk semua sensor ini sama gininya, karena kita memakai OR tadi. Di sini pasti yang kuning menyala. Lihat, baru 500, 700, 600. Nah, karena sudah 600, yang kuningnya menyala, hijaunya redup. Nah, berarti dari semua komponen ini sudah berfungsi dengan baik. Terkait fungsinya masing-masing untuk detektor ini. Saya matikan ya. Mati. Nah, sekian dari penjelasan saya terkait cara pembuatan Algacor ini, mulai dari merangkai, penentuan alur kerjanya, dan pembuatan kodenya ini. Nah, jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.